Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 12 ya. Terima kasih yang Ya, telah hadir di room ini. Nanti untuk yang belum bisa hadir nanti bisa mengikuti dari video ya, dari YouTube saya. Nanti silakan bisa mengikuti biar nanti teman-teman atau anak-anak nanti bisa mengikuti acara atau mengikuti pelajaran SKI dengan baik dan benar. Oke, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga mata pelajaran SKI pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti anak-anak bisa memahami, gitu ya. Al-Niyati Sholihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat Islam sebelum adanya agama Islam. Jadi kondisi negara Indonesia atau Nusantara dahulu sebelum adanya Islam sudah kemarin kita bahas, sudah kemarin saya sampaikan. Kemudian juga ada beberapa teori-teori yang menunjukkan bahwasanya Islam masuk di Indonesia itu ada beberapa macam teori. Ya, mulai dari teori Persia sampai teori Arab, nah, sampai teori Cina itu sudah saya sampaikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita pembelajarannya adalah strategi. Ya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Bagaimana sih Islam itu bisa masuk di Indonesia? Ya kan apalagi kondisi Indonesia dahulu itu kan agamanya bukan Islam dan sangat kental. Kemudian juga akhlak ataupun kebudayaan-kebudayaan di Nusantara itu juga sudah terbangun. Lah bagaimana Islam ini bisa masuk? Lah ini tentunya nggak asal-asalan, nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba bisa masuk akan, tapi melalui proses. Ya, di sini ada strateginya. Nah, yang pertama langsung saja ya, nanti anak-anak bisa mengikuti, bisa mencatat ya. Yang pertama itu melalui perdagangan ya, strategi perdagangan, sebab Indonesia itu ya negara Katulistiwa, secara letak geografis itu memang sangat berpotensi ya, sangat berpotensi untuk dilewati oleh negara-negara lain dan salah satunya jalur perdagangan. Lah, lewat jalur perdagangan itu ya, kemudian ketemu dengan pedagang-pedagang dari Persia, dari Arab, dari Cina, dan itulah ya yang menjadikan Islam bisa masuk ya. Itu yang pertama, itu lewat jalur perdagangan karena jalurnya Katulistiwa. Tuh. Kemudian yang kedua lewat apa? Ya anak-anak ya. Selanjutnya strategi Islam bisa masuk di Indonesia itu lewat perkawinan. Nah, ini bagaimana perkawinan kok bisa memasukkan Islam ini, bagaimana ya? Seperti yang sudah dicontohkan beberapa ya, itu ada beberapa para ulama itu yang menikah ya dengan putri-putri raja ataupun dengan masyarakat pribumi. Nah, contoh ada Raden Rahmat, Sunan Ampel dengan Nyai Manila, kemudian Sunan Gunung Jati ya menikah dengan putri Kawu Nganten. Nah, itu. Kemudian ada siapa lagi? Ada Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Dan kemudian masuk Islam. Lah lewat jalur perkawinan ini juga strategi Islam masuk di Indonesia. Ya, dengan para ulama ataupun wali-wali pada dahulu itu menikah dengan putri raja. Tuh ya anak-anak ya. Selanjutnya lewat apa? Selanjutnya lewat politik. Ya, ini politik ya. Politik ini sangat mendukung untuk penyebaran Indonesia ya, sebab itu kerajaan-kerajaan ya kalau sudah ditaklukkan, kalau kerajaan itu sudah bisa dilakukan, Islam itu bisa masuk, dan dahulu pun lewat jalur politik. Contoh itu ada kerajaan ya di Maluku dan Sulawesi, itu akhirnya kerajaannya menjadi Islam, akhirnya kan masyarakatnya juga ikut menjadi memeluk Islam. agama Islam. Nah itu yang ketiga lewat jalur politik. Selanjutnya lewat jalur pendidikan.
Nah, ini seperti kita juga belajar ini kan lewat jalur pendidikan. Lah, lewat jalur pendidikan yang sangat menonjol, ya, yang sangat menonjol untuk menyebarkan Islam itu lewat pendidikan pesantren. Nah, pesantren itu kan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan itu menjadi ciri khas di Indonesia dan juga sudah diakui dunia. Nah, lewat pesantren itu ada kiai, ya kan? Kemudian ada kitab yang dipelajari, ada santri. Nah, itu munculnya penyebaran Islam. Makanya lulusan dari pesantren pasti keluar juga bisa mendirikan pesantren, juga mengisi di daerahnya masing-masing. Mungkin menjadi tokoh agama di masing-masing, akhirnya kan juga berdakwah. Sehingga itu bisa menyebarkan agama Islam. Makanya Islam bisa menjadi pesat. Sehingga di Indonesia ini kan mayoritas itu agamanya Islam. Ya sebab Islam. lewat itu jalur pendidikan juga. Selanjutnya ini yang paling terkenal ini adalah lewat kesenian. Orang Nusantara itu seneng dengan kesenian, apalagi orang Jawa. Yang terkenal itu kan di Jawa itu kan ada 9 wali songo, ya kan? Ada wali songo itu menyebarkan Islam itu rata-rata mereka menggunakan kesenian. Paling terdekat dengan kita kan ini ada di Kudus, ya kan? Di Undaan, Kalirejo, Mbabalan. Nah, terdekat kita kan itu Demak. Nah, Demak itu kan ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam itu dengan kesenian wayang, ya kan? Masyarakat sebelum menyaksikan wayang itu mereka diajak untuk syahadat dulu, ya kan? Masuk Islam semua. Terus juga lewat tembang-tembang, lir ilir, ya kan? Itu terkenal Tombo Ati, ya itu karya-karya dari Sunan Kalijaga. Banyak, ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu juga lewat alat itu bonang. Jadi masyarakat senang dengan kesenian, akhirnya lewat kesenian itu bisa memasukkan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Itu ya lewat jalur kesenian. Paling terkenal ini lewat jalur kesenian. Jadi Islam itu masuk sangat di Indonesia ini sangat damai sekali. Lewat kesenian, ya kan? Orang-orang sekarang kan juga senang kesenian kan? Senang musik, ya kan? Senang musik, senang terbangan. Nah, itu kan bisa jalur-jalur kesenian. Dan kalau orang sudah senang dengan musik itu senang, kemudian diajak untuk memeluk agama Islam itu sangat mudah. Seperti yang dicontohkan Wali Songo pada zaman dahulu. Itu yang kelima, kesenian. Yang terakhir, ya untuk materi hari ini, yang terakhir yaitu lewat tasawuf. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ulama-ulama zaman dahulu menyebarkan Islam di Indonesia itu mereka rata-rata bertasawuf atau sufi. Terkenal dengan kesederhanaannya. Kesederhanaannya mereka di masyarakat, ya. Kemudian dengan kesederhanaannya itu perilakunya baik, akhlaknya baik, akhirnya masyarakat itu simpati. Ya kan? Simpati akhirnya mereka itu bisa dan tertarik untuk memeluk agama Islam ya lewat kita. Contoh ini ada Insan ya. Insan ini kok sebagai sufi, ulama sufi yang kehidupannya di masyarakat, memfasilitasi masyarakat dengan kesederhanaannya. Akhirnya kan masyarakat tertarik. Wah, kok akhlaknya bagus ya. Akhirnya saya ingin memeluk agama Islam seperti itu. Ya kalau contoh-contoh bisa dilihat ya. Sekarang pun ada orang-orang mu'alaf itu kan tertarik dengan Islam itu kan banyak juga yang lewat kesufian. Ya kan Islam kok sederhana, Islam kok menyejukkan, rahmatan lil alamin, lah itu bisa masukkan Islam. Itu untuk materi pada hari ini, pada intinya ada itu ya, ada 6 ya, silakan nanti bisa dibaca di buku ya, dibaca di buku biar tambah detailnya di situ. Nanti yang terpenting jalur-jalur ini yang menjadikan Islam di Indonesia itu bisa mayoritas ya. Jadi tidak ada paksaan masuknya Islam di Indonesia. Mungkin kan harus takbir ataupun dengan kekerasan, enggak. Kalau di Indonesia itu lewat jalur-jalur yang seperti tadi. Kesenian, perkawinan, pendidikan, perdagangan, tasawuf, ya kan politik, itu kan sangat indah masuknya. Makanya sampai sekarang itu Indonesia itu disorot oleh dunia ini, kok Islamnya bisa sekental ini, bisa sedamai ini ya sebab jalur masuknya pun juga seperti itu. Ya, dengan kedamaian, dengan toleransi, dengan moderasi beragama. Itu
Lah, kalau anak-anak sekarang ini hidup berada di masyarakat Islam ataupun berada di masyarakat yang non-Islam, silahkan moderasi beragama itu diterapkan. Ya, moderasi beragama diterapkan biar kita itu bisa menginspirasi. Oh, ternyata orang Islam itu akhlaknya bagus. Orang Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai, senang sumeh, ya, senang senyum. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk sedikit-sedikit marah, kafir mengkafirkan. Tidak seperti itu. Islam masuk di Indonesia tidak seperti itu. Ya, tapi lewat toleransi, lewat moderasi, lewat kesenian seperti itu. Ya, mungkin itu waktu kita sudah cukup ya anak-anak. Silakan nanti bisa ditindaklanjuti dengan belajar lebih semangat lagi biar nanti anak-anak itu bisa memaksimalkan. Walaupun kayak seperti ini pandemi, ya jangan turun semangat. Nanti kalau anak-anak ini sudah turun semangat, nanti tidak mendapatkan ilmu-ilmu di masa sekarang ini, nanti yang rugi ya anak-anak sendiri. Nah, saya bapak ini nggak apa-apa, nggak mengajar nggak apa-apa, cuma yang rugi adalah anak-anak sendiri. Ya kan, kasihan sudah membayar SPP, ya kan, orang tuanya bekerja untuk membayar, tapi tidak dimaksimalkan, itu yang rugi nanti anak-anak sendiri. Ya, karena orang berilmu itu pasti akan digunakan di masyarakat, akan digunakan. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, gak bakal digunakan di masyarakat. Itu. Oh, yang bisa saya sampaikan, tetap semangat. Untuk nanti silakan presensi bisa diisi di link Google Classroom. Ya, sekian yang Bapak sampaikan. Kak mau tanya Kak, Gimana Insan? Kalau bisa nanti kirimin buku LKS SKI ya Kak. Oh gitu. Ya, siap. Kemarin juga sudah di-share sih. Ya, nanti tak share lagi. Oke, terima kasih. Itu dulu. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.